Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Akbar Zainuddin di YouTube channel Akbar Zainuddin. Dalam rangka 100 tahun Gontor, saya akan mewawancara tentang banyak hal, sejarah Gontor, nilai-nilai Gontor, filsafat-filsafat Gontor dengan narasumber yang terkait dengan Gontor. Dan kali ini saya senang sekali saya bisa bersilaturahim dengan Sekretaris Badan Wakaf Pondok Modern Gontor dan juga Wakil Ketua Panitia 100 Tahun Pondok Modern Gontor, Prof. Dr. Kiai Haji Usnan B. Fanani. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Kiai. wabarakatuh. Sehat ya? Sehat ya. Jumpa terus kita, alhamdulillah. Terus alhamdulillah ini beliau ini adalah cucu dari salah satu pendiri Gontor, Kiai Haji Zainuddin Fanani. Ya. Pak Usnan. Ya. Saya pengen flashback ke belakang ini ya, tentang sejarah awal berdirinya Pondok Modern Gontor. Ya. Mulai dari para pendiri dulu deh. Ya. Para pendiri Gontor ini sejarahnya itu adalah keturunan-keturunan raja, ya, Kasepuhan Cirebon dan juga keturunan kiai dari pesantren Tegalsari. Ya. Nah, itu gimana ceritanya itu? Tentunya orang yang zaman kita ya, waktu kita belajar di Gontor itu, kita memang tahunya mungkin tidak terlalu detail. Betul. Ya, terkait dengan sejarah Gontor. Yang kita tahu bahwa Gontor itu adalah bagian dari penerus Tegalsari. Dan juga Gontor itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah pondok pesantren di Indonesia. Nah, sebetulnya memang iya, Tegalsari ini kan sebuah tempat desa, perdikan desa ya. Perdikan desa yang nama desa ya? Nama desa. Tegalsari itu nama desa. Dia adalah perdikan desa yang diberi konsesi oleh Gubernur Jenderal Belanda sebagai desa tempat di mana di situ ada sebuah lembaga pendidikan, sehingga desa itu tidak diambil upeti oleh Belanda. Jadi semua desa itu Belanda mengutip upeti, pajak lah gitu ya. Nah, untuk daerah Tegalsari, desa Tegalsari, dia tidak mengambil upeti, tidak mengambil pajak. Karena di situ ada sebuah lembaga pendidikan yang cukup besar yang bernama pesantren Tegalsari. Dalam catatan kontrolir Belanda 1787-an, kontrolir Belanda bernama F.F. Fokkens. F.F. Fokkens itu adalah seorang kontrol yang menariki pajak itu. Oh, oke. Beliau pada waktu itu mencatat bahwa di Jawa Timur, di daerah Ponorogo, di bagian selatan, di Tegalsari itu adalah sebuah tempat di mana tidak perlu diambil pajak. Karena masyarakat di situ sudah membantu pemerintah kerajaan Belanda untuk mengayomi, untuk mendidik anak-anak pelajar di situ dengan adanya pondok pesantren Tegalsari. Nah, kita tahu pondok pesantren Tegalsari adalah pondok pesantren tua dan pondok pesantren yang dimiliki Pulau Jawa pada waktu itu, yang paling tua dan menjadi tempat di mana kiai-kiai, sumber para kiai-kiai, ulama-ulama pondok pesantren yang ada di seluruh Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, seluruh Jawa. Siapa kiainya? Kiainya namanya Ki Ageng Hasan Besari.
Ki Ageng Hasan Besari ini, beliaulah gurunya H.W.S. Cakrawaminoto dan gurunya Ronggo Warsito, seorang pujangga Jawa. Beliau adalah gurunya atau tempat di mana Pangeran Diponegoro nyantri. Pangeran Diponegoro ini anak Hamengkubuwono ketiga yang uzlah dari keraton, tidak ingin menjadi raja. Tapi dia menjadi ulama dan berjuang mengangkat keadilan bagi rakyat jelata dan bagi kaum muslimin di Jawa. Ki Ageng Hasan Besari juga adalah orang yang menghasilkan tokoh-tokoh ulama-ulama di Indonesia. Contohnya ulama di Jawa Timur, ya, dari mulai Lirboyo, Poso di mana Peloso di Kediri, Tebu Ireng, Darul Ulum, ya, sampai ke Sindogiri, ya. Bahkan kiai-kiai di Buntet, Cirebon, sampai ke Tasikmalaya, Suralaya, itu semua tokoh-tokoh pesantren itu adalah santri-santri Tegal Sari. Tegal Sari adalah pusat peradaban dan keilmuan. Dan itu ada di daerah Ponorogo bagian selatan. Tokoh utamanya adalah Ki Ageng Hasan Besari. Namanya Ki Ageng Hasan Besari. Setelah akhir abad 17, abad 18, datanglah seorang santri dari Cirebon. Ternyata dia adalah putranya penghulu kesepuhan Cirebon. Penghulu kesepuhan Cirebon itu bernama Ki Jamaluddin. Ki Jamaluddin keempat. Ki Jamaluddin ini adalah keturunan Sunan Gunung Jati, keturunan keempat. Kalau kita bicara Sunan Gunung Jati berarti bicara tentang Syarif Hidayatullah. Dia memiliki anak. Ki Jamaluddin ini adalah keturunan keempat dari Sunan Gunung Jati, Cirebon, ya, kesepuhan Cirebon. Punya anak bernama Sulaiman Jamaluddin. Raden Sulaiman Jamaluddin. Raden Hadikusumo Sulaiman Jamaluddin namanya. R. Hadikusumo Sulaiman Jamaluddin. Itu nyantri juga di Tegal Sari. Disuruh nyantri oleh bapaknya di sebuah, ada di Jawa Timur, di daerah Ponorogo sana, di daerah Tegal Sari, ada seorang kiai hebat bernama Ki Ageng Hasan Besari. Dan tempat pondok pesantren tua di sana. Dan pondok pesantren itu adalah pondok pesantren yang turun-temurun, yang juga merupakan darah biru dari kerajaan Majapahit Islam Demak. Dan ada keturunan Demak. Ada keturunan Demak, Majapahit. Brawijaya terakhir dan menjadi Demak. Dan juga dia juga ada keturunan dari Panembahan Senopati. Dari Mataram. Jadi Ki Ageng Hasan Besari ini memang dia adalah seorang darah biru yang juga ulama kiai. Dan didatangi oleh seluruh santri-santri yang dari jauh-jauh dari mana-mana dan menjadi ulama-ulama di Indonesia hari ini. Di mana pondok-pondok pesantren itu ada semuanya, dan itu rata-rata mereka adalah jebolan Tegal Sari. Jangan heran apabila Pangeran Diponegoro, putranya Hamengkubuwono III, juga nyantri di Tegal Sari. Pada tahun 1884-an, ya di akhir abad ke-19, seorang kontrolir Belanda yang bernama F.F. Fokkens, Frans Frederik Fokkens, mengajukan kepada pemerintah kolonial Belanda untuk menjadikan Tegal Sari sebagai perdikan desa. Perdikan desa adalah tempat desa pendidikan yang tidak boleh diambil pajak. Dari sini kita tahu bagaimana terkenalnya, bagaimana hebatnya Tegal Sari pada waktu itu. Di akhir abad 19 itu Ki Ageng Hasan Besari Sedo meninggal dunia. Ya, diteruskan oleh anaknya juga bernama Hasan Besari. Oh, sama? Ya. Namanya Hasan Besari. Hasan Besari ini kemudian menjadi kiai di Tegal Sari. Juga seorang tokoh, seorang ulama. Ya, didatangi juga banyak orang pada waktu itu. Memang
pondok itu Tegalsari itu menjadi pusat perhatian umat Islam di seluruh Pulau Jawa, bahkan di seluruh Indonesia. Beliau memiliki anak banyak, laki-laki dan perempuan. Ada satu anaknya bernama Kiai Khalifah, memiliki anak perempuan bernama Nyi Khalifah Besari. Nyi Khalifah Besari inilah kemudian dikawinkan kepada santrinya yang dari Cirebon tadi. Jadi yang saya tadi cerita yang keturunan keempat Syarif dari Hidayatullah. Syarif Hidayatullah, yang bernama Jamaluddin, Ki Jamaluddin, penghulu kesukuan Cirebon, Ki Jamaluddin, memiliki anak bernama Sulaiman Jama. Hadikusumo, Raden Hadikusumo Sulaiman Jamaluddin. Maka dia nyantri di Tegalsari. Kiai Hasan Besari melihat muridnya ini bagus, orangnya baik, sopan dan cerdas, maka dikawinkanlah. Diambil mantu lah gitu. Ya. Setelah diambil mantu, dia disuruh membuka daerah yang bernama daerah itu di pinggir Sungai Malo. Pada waktu itu daerah itu masih hutan dan tempat itu tempat yang sangat luar biasa, tempat para penjahat, maling, perampok, orang klinik lah segala macam, termasuk juga tempat maksiat lah. Maka tempat itu orang taunya itu desa atau nggon kotor, rumah yang kotor, desa yang kotor, nggon kotor. Disuruh pergi ke sana. Oh, jadi memang diminta untuk mengembangkan lembaga pendidikan Hasan Besari itu oleh Hasan Besari. Kiai Hasan Besari meminta kepada mantunya dan anaknya, kamu pergi, itu nggak jauh dari Tegalsari. Oh iya. Hanya 3 kilo aja. 3 kilo ya. Kamu pergi ke desa sana, itu desa itu tempat penyamun apa segala macam. Kan di sana, kamu buka di sana padepokan. Dan kamu tinggal di sana, kamu hidup di sana, kamu buka padepokan, buatlah di situ tempat orang ngaji. Maka dibuatlah itu babat hutan yang namanya ya. Ya. Babat alas, orang Jawa. Memang masih hutan betulan. Hutan ya. Babat alas di sekitar Sungai Malo itu, di pinggir Sungai Malo itu. Dan ketika itu dia mencoba, Sulaiman Jamaluddin ya, dan istrinya itu mencoba untuk mengajak anak-anak di sekitar situ untuk mengaji, untuk belajar apa gitu. Akhirnya terus berkembang menjadi sebuah padepokan yang ramai. Ya, dinamakanlah akhirnya menjadi Darussalam, tempat yang tadinya kotor, nggon kotor, disitulah disebut, diganti namanya Darussalam, tempat yang damai, tempat yang baik. Itu kapan itu kata Darussalam itu ada itu? Ketika Sulaiman Jamaluddin datang ke sana, dan itu dia membangun padepokan, membangun tempat itu. Cita-cita untuk menjadikan tempat itu sudah ada lama. Termasuk Kiai Hasan Besari, Kiai Hasan Besari. Kiai Hasan Besari itu meletakkan anak dan mantunya di tempat yang seperti itu. Maksudnya apa? Untuk membersihkan tempat itu, menjadikan itu Darussalam. Wah, panjang berarti ya? Panjang cerita ini. Dari Tegalsari. Maka Sulaiman Jamaluddin lah mulai bergerak. Dia adalah seorang tokoh, seorang cucu cicitnya ulama besar, bahkan seorang keturunan wali. Iya. Sunan Gunung Jati, gak main-main. Iya. Namanya Raden Hadikusumo Sulaiman Jamaluddin. Beristrikan seorang anak kiai besar di Jawa. Cucunya Ki Ageng Hasan Besari. Putrinya Ki Ageng Khalifah dan Kiai Khalifah dan Kiai Hasan Besari. Maka dua orang ini berjibaku berjuang, bukan hanya membangun rumah tangga, tapi juga membangun peradaban baru. Babat alas, memberikan pemahaman tentang mana yang baik, mana yang buruk. Dari satu orang, dua orang, dari orang yang mabuk, dari orang yang berzina, dari orang yang kan di sana kan terkenal 5M.
madat, madon, maling, mabok, main itu judi. Kartu ya, Nah, judi ya. Oh iya. Madat itu narkoba. Narkoba. Mabok, madat, narkoba, madat, maling ya maling. Maling, curi. Curi. Madat, main, maling, mabok. Mabok itu ya minum keras. Ya semuanya yang terakhir ya maksiat lah. Maksiat. Intinya ada 5M tadi, tempat 5M tadi. Maka itulah yang sedikit-sedikit dilakukan oleh dua orang suami istri ini, membangun rumah tangga, mahligai rumah tangga, bahkan membabat alas, mencoba satu persatu, mencoba perlahan-lahan berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah untuk dimudahkan. Akhirnya terbentuklah sebuah padepokan, 1, 2, 3 anak, sampai beberapa anak dan menjadi sebuah padepokan. Beliau mulai menulis cerita-cerita tentang keadaan suasana pada saat itu. Menulis. Ada menulis dalam sebuah serat, namanya serat Gontor. Oh ada? Ada. Itu sedang diterjemahkan oleh teman-teman, namanya serat. Menulis cerita-cerita pada saat itu. Menulis bagaimana Gontor pada waktu itu. Bagaimana manusia Gontor pada waktu itu. Bagaimana keadaan di sana. Beliau punya anak 2. Dia punya anak akhirnya. Setelah beliau wafat, Sulaiman Jamaluddin wafat, diteruskan oleh putranya bernama Arham Anum Besari. Sudah mulai itu menjadi pondok Gontor itu sebuah pondok yang kelihatan ramai, didatangi oleh murid, oleh santri-santri, ya. Datang pagi ramai, siang, sore mereka pada kembali ke daerah, ke tempat masing-masing. Terjadilah sebuah lembaga pendidikan yang pada waktu itu mungkin belum bisa diformalkan ya, itu bukan non-formal ya. Belum formal. Tapi ya. sebagai sebuah lembaga, sebagai sebuah tempat belajar itu sudah terbentuk. Ada guru, ada murid, ada pembina, ada pembimbingnya, ada kiainya. Maka kemudian berkembang, mungkin besar, sampai ketika Arham Anum Besari itu wafat, digantikan oleh putranya Arham Anum Besari yang bernama Santoso Anum Besari. Santoso Anum Besari. Jadi yang merintis Kiai Haji Sulaiman Jamaluddin, digantikan anaknya Arham Anum Besari. Terus diteruskan oleh putranya lagi yang bernama Santoso Anum Besari. Di zaman Santoso Anum Besari, pondok ini terus berjalan, tapi kemudian Kiai Santoso Anum Besari ini kelihatannya sakit-sakitan, kurang baik, sehingga beliau wafat. Ya, wafatnya itu antara 1918 atau 1920-an ke sana. Oh, udah abad ke-20 ya? Iya. Beliau pada waktu itu, santri-santri itu, ketika beliau mulai sakit, santri-santri itu baru mulai berkurang. Sampai ketika beliau wafat, santri-santri itu memang jauh sekali dari awal-awal. Sangat berkurang. Ya. Maka Nyai Santoso Anum Besari atau istrinya bernama Sukatmi, suratnya Mas Sukatmi itu, Ibu Raden Sukatmi, Ibu Nyai Sukatmi itu tidak ingin pondok ini mati, tidak ingin pondok ini yang sudah lama berkiprah untuk masyarakat tiba-tiba hilang begitu saja. Maka dimintalah anaknya yang pertama bernama Rahmat Soekarto, Raden Rahmat Soekarto. Jadi Santoso Anum Besari bersama R. Sukatmi ini punya anak. Punya anak 7. Yang pertama Rahmat Soekarto. Rahmat Soekarto ini dia menjadi sesepuh kampung atau Pak Lurahnya lah. Ya, sebagai Pak Lurah, sebagai orang yang disepuhkan di sana. Nggak mungkin beliau juga mengurusi pondok secara langsung. Tapi beliau adalah pengayom dan pelindung pondok, berlindung dari Gontor itu, dari pondok Gontor lama itu, iya.
Maka Bu Santoso Anom Besari ini minta kepada anaknya yang pertama, "Jurah, jemput itu adik kamu yang laki-laki nomor 5 bernama Ahmad Sahal. Dia masih nyantri di Siwalan Panji, Sidoarjo." Jadi pesantren Siwalan Panji Sidoarjo. sebelum Gontor Lama ini kita sebut Gontor Lama berarti ini ya. Ya. Itu katakanlah menurun santrinya. Ini anak-anak dari Kiai Santoso Anom Besari ini disuruh untuk belajar kemana-mana gitu. Betul. Oke. Jadi anak pertama laki-laki Rahmat Soekarto. Pak Rahmat Soekarto. Beliau yang di rumah, karena beliau juga seorang tokoh. Ya. Dan beliau tokoh masyarakat, menjadi lurah di Pak Lurah lah ya. Pak Lurahnya. Yang kita sebut Pak Lurah. Yang ditokohkan lah di sana, di Gontor itu. Setelah bapaknya Sulaiman Jamaluddin dan Arham Anom Besari. Kemudian dia punya adik 6. Adiknya 6. Adiknya 6. Yang 3 berturut-turut ini perempuan. Nomor 2, nomor 3, nomor 4 ini perempuan. Ya. Nah, Bu Nyai Santoso minta kepada anaknya yang tertua ini, Pak Rahmat Soekarto, "Mat, mbok yao golek adikmu sing lanang dhewe." Ya. Sing tuwa ning lanang dhewe. Itu. Ada adikmu sing wedok iki ora iso no. Ya. Ngopeni pondok. Ora iso ngopeni pondok, ora iso iki lho, ora iso. Bariki di bojone masing-masing. Ya kan? Ya, Pak, perempuan kan pasti dibawa oleh suaminya. Iya, betul. Nah, saiki ndang dipanggil. Pergi sana ke Pondok Siwalan Panji Sidoarjo. Jemput adikmu itu loh, Sahal. Oh, jadi Pak Sahal itu sedang belajar di Siwalan Panji, Pondok Siwalan Panji di Sidoarjo. Maka pergilah Pak Rahmat Soekarto ke Pondok Pesantren Siwalan Panji untuk menjemput adiknya yang bernama Ahmad Sahal pada tahun 1926 setelah wafatnya Santoso Anom Besari, bapaknya. Untuk apa? Untuk bisa meneruskan dan menghidupkan kembali Pondok Gontor Lama yang hampir punah, hampir hilang karena ditinggal oleh santrinya. Maka Rahmat Soekarto, Pak Rahmat Soekarto, Pak Yai Rahmat Soekarto ini pergi ke Siwalan Panji menjemput Sahal. Maka Pak Sahal pulang ke Gontor. Ono ngopo to, Mas? Aku gitu. Bapak sampun sedo. Sekarang nggak ada orang laki-laki di Gontor. Cuma aku ini udah terlanjur bersama masyarakat. Ya. Aku tetap melindungi, aku tetap yang ngajar, tapi aku nggak bisa ngopeni anak-anak selamanya terus menerus. Itu kata Pak Rahmat Soekarto. Wajar dan baik udah. Maka pulanglah Pak Ahmad Sahal ini, seorang anak laki-laki nomor 5 atau anak laki-laki kedua dari pasangan Santoso Anom Besari dan Raden Sukatmi tadi, pulang ke Gontor. Dan beliau meneruskan Gontor Lama ya, yang sempat hampir mati, ditinggal oleh Kiai Santoso. Maka Pak Ahmad Sahal yang mengopeni pondok ini. Mulai dia lakukan lagi bagaimana menarik anak-anak di sana untuk datang. Akhirnya ramai kembali dan diformalkan juga menjadi sekolah-sekolah atau madrasah Tarbiyatul Atfal, Tarbiyatul Muallimin, ya, Sulamul Atfal, Sulamul Muallimin, gitu. Itu tingkatan apa itu? Itu tingkatan SMP, SMA, tingkatan SD. SD ya? Tingkatan TK Tarbiyatul Atfal. Tarbiyatul Atfal. Tarbiyatul Atfal, Tarbiyatul Muallimin, Muta'allimin. Tarbiyatul Atfal kan untuk PAUD, untuk TK. PAUD. Terus Muallimin, terus Ibtidaiyah untuk perempuan, untuk laki-laki. Muallimat itu untuk perempuan. Jadi SD atau Ibtidaiyah. Kemudian ditambah lagi
ada sulamul mu'allimin wa sulamul mu'ta'allimin. Mu'allimat, mu'ta'allimat. Apa itu? Tingkatan setelah tadi TK, SD, kemudian ini SMP. Sanawiyah kalau sekarang. Ya. Nah, itu menjadi tren pada saat itu. Bahkan murid-muridnya Pak Santoso anu besar yang dulu ditambah dengan murid-muridnya Pak Sahal selama 10 tahun beliau mencoba untuk membuka atau murid-muridnya membuka pondok-pondok pesantren seperti di Gontor. Yang Tarbiyatul Atfal. Ya. Oh, jadi ada pondoknya Pak Sirman, ada pondoknya, ada cabang-cabangnya. Ada cabangnya. Ada pondoknya Ngumpang itu siapa? Ada pondoknya Astagfirullahaladzim. Pak Samsul Hadi Abdan di Mabil. Pak Mahfud di mana, di Dandung Al-Iman. Terus Pak Ibrahim Suaib di Ngabar. Pada waktu itu belum pondok seperti sekarang, itu masih madrasah itu daiyah sanawiyah. Selama 10 tahun nih Pak Sahal itu mengopeni ini. Sukses sampai punya cabang di mana-mana. Sampai di Ponorogo. Pak Sahal seorang. Usia beliau pada tahun 26 itu baru 25 tahun. Jadi saya melihat dalam hal ini belum ada Trimurti. Pas pertama kali Gontor baru lah ya, kita ngomongnya ya. Ya. Ada Gontor lama, terus Gontor baru, Pak Sahal datang itu Pak Sahal pertama kali. Ya, belum ada Trimurti. Karena tahun 26 itu adiknya Pak Sahal, Pak Fanani, masih nyantri di mana-mana. Termasuk dia nyantri di Jemsaren, nyantri di Solo, nyantri di Jogja, di Mualliminnya Muhammadiyah. Apalagi Pak Zarkasi masih baru 16 tahun karena dia lahir tahun 10. Ya. Tahun 26 berarti kan 16 tahun. 16 tahun. Jadi masih nyantri. Gitu. Kalau 16 tahun itu sekarang di Gontor anak kelas berapa? Anak kelas 3 kan? Iya. Itulah yang menyebabkan saya ingin mengatakan bahwa 10 tahun kemudian Pak Ahmad Sahal, ya, 10 tahun kemudian Pak Ahmad Sahal, Pak Yai Ahmad Sahal memanggil Pak Zainuddin Fanani dari Sumatera, begitu juga Pak Imam Zarkasi tahun 36 untuk diajak berunding. Itu waktu itu masih di Sumatera Barat berdua itu berarti itu? Dua-duanya masih di Sumatera. Pak Zainuddin sama Pak Zahar itu di Sumatera Barat? Ya, antara Sumatera Barat dan Sumatera Selatan. Oh, di dua tempat itu lah ya? Awalnya kan di Sumatera bagian selatan. Sumsel. Karena kan Pak Fanani itu dikirim oleh Perserikatan Muhammadiyah sebagai dai dan mendirikan Muhammadiyah di Sumatera bagian selatan. Ya. Nah, 10 tahun kemudian tahun 30-an ya, kemudian baru Pak Zarkasi dipanggil ke Palembang oleh kakaknya. Kemudian beliau diminta untuk membantu quick school dan normal schoolnya Pak Muhammad Yunus di Padang. Dan Muhammad Yunus minta juga Pak Zarkasi untuk membantu mengajar di Toalib. Ya, pada waktu itu Pak Zarkasi itu kalau beliau itu lahir tahun 10, berarti tahun 32 itu berarti usia beliau sudah 22 tahun. Ya. 22 tahun itu sama dengan anak S1 di Indonesia. Ya, jadi beliau itu nggak mungkin belajar lagi, tapi justru mengajar di sana. Dan banyak beberapa buktinya kenapa di Toalib beliau mengajar. Di sana setiap guru, tuan guru, itu berpakaian adat dan membawa tongkat. Haram hukumnya tongkat ini dipegang oleh seorang murid atau santri. Yang ada justru malah beliau diminta untuk mengajar, membantu mengajar. Sebagai guru pengabdian atau sebagai dai. Karena sebelumnya Pak Zarkasi diminta juga oleh Pak Muhammad Yunus untuk membantu beliau di Islamic Quick School atau Islamic Normal School di Padang yang dimiliki oleh Muhammad Yunus. Pada waktu itu Muhammad Yunus tidak memiliki guru yang mampu mengajar
dengan bahasa Arab dan bahasa Melayu, bahasa Inggris Indonesia atau Inggris. Kecuali Pak Zarkasi, karena Pak Zarkasi sudah punya pengalaman belajar dan mengajar di Jawa, di antaranya di Jamsaren, di Al Islam, gitu kan, di pondok-pondok salaf di pesantren. Nah, dari situlah kemudian Pak Fanani dan Pak Zarkasi dipanggil pulang tahun 36. Ketika tahun 36 pulang, barulah mereka bertiga berkumpul. Pak Fanani, Pak Sahal, dan Pak Zarkasi. Pak Sahal, Pak Fanani, Pak Zarkasi. Mereka berkumpul membicarakan, oh boleh, kata Pak Sahal, yang kalian bawa dari jauh-jauh, dari tempat yang jauh. Mari kita bangun ini Gontor ini. Mari kita besarkan lagi ini Gontor. Ayo, apalagi? Kita sudah punya santri banyak, punya cabang-cabang di mana-mana. Ya, yang dimaksud dengan santri pada waktu itu anak-anak Tarbiyatul Atfal, dan Sulamul Mu'alimin ya, SMP atau tidak atau Sanumiyah. Waktu itu Pak Fanani mengatakan begini, sudah nggak ada lagi mas yang mau diapain lagi. Itu lembaga pendidikan yang dilakukan oleh Gontor itu bagus sekali. Di zaman Indonesia belum merdeka seperti ini, ada sebuah lembaga pendidikan pondok pesantren yang mengopeni santri-santrinya, yang menjaga dan menjadikan santri-santrinya orang-orang hebat ya di Gontor. Dan tempat itu, dan sampean yang sudah melakukan itu, apalagi nggak usah diapa-apakan. Kecuali satu, apa? Kita bangun yang baru. Kita bangun sesuatu yang baru, yang belum pernah ada. Yang belum pernah ada. Mungkin di dunia belum pernah ada, apalagi di Indonesia. Yang belum terfikirkan pada waktu itu oleh Belanda sekalipun tidak terfikirkan. Oleh kaum pergerakan termasuk Bung Karno tidak terfikirkan. Atau tidak terfikirkan juga oleh ormas-ormas pada waktu itu, ada syarikat, ada SI, Syarikat Islam, ada Muhammadiyah, ada NU, tidak terfikirkan. Apa? Kata Mas Haram. Ini adalah sebuah lembaga baru yang akan mencetak manusia-manusia yang bisa mengisi dan memimpin ketika Indonesia merdeka nanti. Waduh, itu kan sangat jauh visinya ke depan. Ya. Bayangkan Indonesia tahun itu tahun 36 loh. Indonesia belum merdeka ya. Indonesia 45 bos merdeka. Itu pun Belanda. Dan belum ketahuan kapan waktu itu. Belum ketahuan. Tapi Pak Fanani, Pak Zarkasi, dan Pak Sahal itu sudah berpikir bagaimana nanti Indonesia akan merdeka. Dan kita mempersiapkan manusia-manusia, anak-anak, generasi yang akan hidup di zaman Indonesia merdeka, dan mereka memimpin Indonesia ke depan. Luar biasa. Ini visi yang amat jauh dari Trimurti. 3 orang ini berkumpul bertiga. Itu katanya Pak Sahal bertanya kepada adiknya. Ya. Jadi mas, kita nggak perlu lagi diapa-apakan ini madrasah ibtidaiyah, madrasah Tarbiyatul Atfal, Tarbiyatul Mu'alimin, Sulamul Mu'alimin, Sulamul Muta'alimin. Nggak apa-apa, sudah lanjutkan aja. Biarkan itu berjalan. Biarkan itu berjalan. Kita membangun sesuatu yang baru. Bangun manusia-manusia atau mencetak manusia-manusia. Manusia yang seperti apa? Manusia yang berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas, berpikir bebas. Kata-kata 4 ini, moto ini diambil dari 3 unsur pendidikan manusia yang digabungkan menjadi satu. Pak Zainuddin Fanani pada waktu itu menulis buku Pedoman Pendidikan Modern. Ya. Buku Pedoman Pendidikan Modern itu ditulis tahun 30-an dan dicetak ulang, dan saya mendapatkan cetakan ketiga tahun 34 dari buku tersebut. Saya mendapatkannya, saya menemukannya di Belanda. Oh, di Belanda? Di Leiden ya. Oh, nggak ada di Indonesia? Nggak ada di Indonesia. Di KITLV, Koninklijk Instituut Talan en Volkenkunde. Di Institut Antropologi Tanah dan Suku-suku Etnik
di Belanda itu. Luar biasa ya. Ya. Pedoman pendidikan modern. Buku pedoman pendidikan modern inilah ditulis oleh Pak Fanani dan dicetak ulang sampai yang ketiga itu tahun 34. Isinya adalah integralitas pendidikan. Menyatukan pendidikan rumah, madrasatul ula al-bait, dengan madrasatul asani, sekolahan, dan madrasatul salis al-ijtimaiyah, society. Society education. Jadi 3 pokok pendidikan manusia. Pendidikan sekolah, pendidikan rumah, pendidikan sekolah, dan pendidikan kemasyarakatan. Ini dijadikan satu, menjadi satu tempat. Kenapa? Karena kita ingin sukses mencetak manusia. Faktor pendidikan rumah itu adalah pendidikan akhlakul karimah. Yang disentuh oleh bapak ibunya di rumah adalah ruh dan jiwa. Dari kecil, dari bayi. Kemudian kebersihannya. Dia harus mandi, harus cuci tangan, harus wudhu. Setelah ruh dan jiwanya, maka jasmaninya. Itu di rumah. Berbudi tinggi, berbadan sehat. Berbudi tinggi itu akhlakul karimah. Itu di rumah. Itu pendidikan rumah. Berbadan sehat itu juga pendidikan rumah. Anak-anak itu pulang sekolah cuci tangan, cuci kaki, tidur siang. Ayo bangun pagi, olahraga dulu. Makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan. Dia itu adalah sunat Rasul. Baca doa sebelum tidur, baca doa keluar rumah. Sebelum tidur baca doa, sebelum makan baca doa. Itu kan pendidikan rumah. Berbudi tinggi. Itu 2, budi pekerti dan berbudi bahasa. Ayo berbahasa dengan baik. Assalamualaikum, cium tangan. Kalau dipanggil sama orang tua, iya bu, iya pak. Apa yang bisa saya buat pak? Tutur bahasa yang baik. Berbudi tinggi, itu 2. Berbudi pekerti dan berbudi bahasa. Berbudi pekerti itu akhlakul karimah. Berbudi bahasa itu how to talk to your parent, to your old brother and sister. Bagaimana kita bicara kepada orang yang lebih tua. Sopan santun. Itu yang diasah adalah keseharian jasmani dan ruh jiwa. Itu di rumah. Yang kedua adalah sekolahan. Yang diasah adalah otak pikiran. Yang mengasah adalah gurunya di kelas. Dijejeli ilmu pengetahuan, dijejeli balon itu bundar seperti matahari dan bulan. Malam dan siang. Ada rumput-rumput dan daun-daun hijau. Semua dimasukkan ke otak pikiran anak-anak kita. Untuk apa? Untuk memperluas pengetahuannya. Berpengetahuan yang luas. Otak dari. Kemudian apa lagi? Bagaimana dia berkomunikasi, bersosialisasi dengan orang banyak. Oleh pedagang, oleh tukang becak, tukang sayur, tukang koran, ketemu dengan gurunya, ketemu dengan temannya, ketemu dengan ini, itu segala macam. Itulah kemasyarakatan. Al-ijtimaiyah. Pendidikan ketiga bagi manusia adalah sekolah ketiga adalah ijtimaiyah. Kemasyarakatan. Bermain voli, bermain sepak bola, bermain basket, berpramuka, bermuhadoroh, ya kan? Makan bareng-bareng di dapur, berantem di lapangan, masuk ke masjid bareng-bareng, baik lagi. Itu semuanya kita buat sedemikian rupa dalam satu tempat. Asrama menjadi rumah. Ada mudabir sebagai orang tua. Ada yang diberikan kedisiplinan, ke apa semuanya, kebaikan. Membentuk budi yang tinggi. Pagi-pagi lari pagi, membentuk badan yang sehat. Berbudi tinggi, berbadan sehat. Masuk ke kelas, apa? Diasah lagi otaknya di kelas oleh gurunya. Berpengetahuan luas. Sore, setelah kursus sore, kita dibebaskan untuk bermain olahraga, apa, pramuka, muhadharah, ini, itu, segala macam. Ada yang kursus ini, ada yang main basket, main bola. Kita disuruh bersosialisasi dengan keadaan sekitar, sosialisasi, mensosialisasikan,
memasyarakatkan diri kita. Bagaimana kita berbicara di depan orang banyak, orang yang bukan sepadan dengan kita. Kita dibebaskan berpikir bebas. Apalagi negeri kita ini belum merdeka. Pak Farhani ngomong sama Pak Sahal. Kita harus bebas dari penjajahan, bebas dari ketidakadilan, bebas dari kesombongan, bebas dari tekanan, bebas dari kebodohan, bebas dari kemiskinan. Jadi manusia-manusia yang dididik dalam sekolah kita yang kita bangun baru nanti, Pak Sahal, mereka akan menjadi manusia-manusia yang apa? Yang berbudi tinggi tadi, berbadan sehat, berpengetahuan luas, dan berpikir bebas. Ini adalah konsep insan kamil. Ruh dan jiwanya, jasmaninya, otak dan pikirannya, dan bagaimana dia berkomunikasi. Kan kamil, insan kamil. Tapi kan nggak orang Indonesia kan nggak sempurna. Ya. Paling tidak dia bisa memimpin bangsa dan negeri kita ketika Indonesia merdeka. Kita kasih pendidikan pramuka untuk leadership, kreativitas dan segala macam. Kita jadikan mereka itu anak-anak, orang-orang yang apa? Orang-orang yang tidak malu berbicara di depan orang banyak, bisa berpidato, bahkan lebih hebat dari H.W.S. Cokroaminoto, bahkan lebih hebat dari Bung Karno. Dia berbicara, berpidato di depan rakyat banyak. Menjadi khotib, menjadi dai, menjadi mubalik. Pak Sahal Oh, jadi terjadi diskusi panjang bertiga itu ya, membuat konsep baru di mana pendidikan, sistem pendidikan setelah dari Tarbiyatul Atfal. Di situ ada Pak Zarkasi. Pak Sahal langsung ngotot. Ya piye caranya? Bagaimana caranya? Ya itu kan menarik gitu. Nah, ini kan ada konsepnya. Tapi gimana caranya? Gimana caranya? Itu Pak Sahal. Lah iya tapi piye? Aku ki 10 tahun ngurusi Gontor pondok. Ya. Baru tahu yang seperti itu karena sulitnya mendiri ngopeni santri, bagaimana sulitnya ngurus anak-anak, mengajarkan anak-anak satu-satu alif bata segala macam. Iya. Pak Farhani langsung bilang, ya itulah kita tidak mengubah pendidikan Tarbiyatul Atfal dan Sulamul Mu'allimin. Itu terus berjalan. Nanti mereka lah yang mengisi ini. Tamat dari sana, isi ini. Paham nggak? Tarbiyatul Atfal kan dari TK SD toh. TK SD. Dan tamat SD, tamat Sulamul Mu'allimin atau SMP atau Ibtidaiyah, Sanawiyah, masuk ke sini. Meneruskan di sini. Ya. Bukan hanya yang Gontor, tapi yang di Ngabar juga, yang di Al Iman juga, yang di Mambil juga, yang di mana-mana itu. Masuknya ke sini. Alumni-alumninya di tempat lembaga baru ini ya, sistem baru lah. Sistem baru. Pak Sahal bilang, oke. Lah terus sudah ada belum contohnya? Pak Sahal, sudah ada belum contoh? Sopo sigiso, ngopo ini anak-anak 24 jam dilihati, dituturi, dilihat, tengok, dia sopo. Pak Farhani langsung lagi Zarkasi. Pak Zarkasi tahun 35 diminta oleh Mahmud Yunus. Jadi Mahmud Yunus ingin membangun sebuah madrasah sekolah. Maka Mahmud Yunus berkomunikasi dan minta berkonsultasi kepada Pak Farhani. Karena beliau tahu kalau Pak Farhani itu dia ahli di pendidikan, ahli bidang pendidikan di Muhammadiyah. Maka Mahmud Yunus minta tanya ke Pak Farhani. Pak Farhani bilang, nggak usah sulit-sulit. Nyoh, ini buku saya. Pedoman pendidikan modern. Coba bikin madrasah yang sesuai dengan apa yang ada dalam buku ini. Jar, bantunya Pak Mahmud Yunus, dibantu. Kebetulan kan Pak Zarkasi waktu itu kan sudah di Islamic Quick School dan Islamic di Padang. Di Padang. Tempat Pak Mahmud Yunus ya. Bantu ngajar ya. Bantu ini.
membangun pondok yang itu. Merintis baru ya. Ya, di Padang Sidempuan. Di Sipirok, bukan di Toalib loh ya. Ya, Padang Sidempuan. Padang Sidempuan. Maka dibangunlah Sumatera Utara ya. Utara. Maka dibangunlah sebuah lembaga pendidikan baru, benar-benar baru. Dengan konsepnya yang tadi itu, pendidikan modern itu yang tadi itu. Integritas pendidikan tadi. 3 yang dijadikan 1. Di situ ada asramanya, di situ ada kelas-kelasnya, di situ ada tempat tidurnya, di situ ada lapangannya, di situ ada tempat bermainnya, dan di situ ada dapurnya, dan di situ juga diopeni dari jam ke jam. Jadi, Pak Zarkasi menjadi direkturnya di sana. Pak Zar itu sudah mempraktikkannya. Sudah mempraktikkannya. Jadi ini luar biasa. Tadi itu konsep baru, pandangan baru, Pak Zar sudah mempraktekkan. Ya. Jadi ketika dipraktekkan oleh Pak Zarkasi itu pun tidak lama. Dan sukses. Di tahun 35, awal 35 sampai 1 tahun lah ya. 1 tahun lebih, hampir 2 tahun. Sampai tahun 36 akhir, hampir akhir. Oh, November sih ya? Ya. Oh, iya. 36 akhir. Dan itu diserahkan kepada orang, dan ada wakilnya. Jadi bukan berarti ditinggal mati, tidak. Disuruh ada wakilnya dong, Pak Zarkasi juga. Ya. Ketika itu disampaikan bahwa ini Zarkasi sudah melakukannya. Oh begitu, cerita Pak Zarkasi bahwa dia sudah melakukan ini, itu segala macam. Oh, karena itu juga atas rekomendasi Pak Fanani. Oh iyalah. Pas ketika di Padang Sidempuan itu ya. Maka kemudian Pak Sahal, oke. Baik. Kalau begitu kita bertemu besok ya. Kita cukupkan dulu. Kita ketemu besok. Pagi kita ketemu lagi situ bertiga. Maka besok paginya Pak Sahal keluar dari kamar. Masih memakai sarung. Kopiah pakai sorban itu. Sambil angkat sarungnya mau duduk ini, Pak Sahal mukul meja. Bondo bau pikir, perlu sak nyawa nih. Ayo kita bangun yang kemarin. Disitulah keluar kata-kata bondo bau pikir, perlu sak nyawa nih. Ayo kita bangun sesuatu yang baru itu, yang akan mengantarkan anak-anak kita kepada Indonesia yang akan merdeka nanti. Membangun manusia-manusia yang hampir sampai dengan insan kamil. Manusia-manusia yang berbudi tinggi, berakhlakul karimah, berbadan sehat, berpikir bebas. Sebegitu. Bondo, harta benda, tenaga, pikiran. Kalau perlu nyawa sekalipun, kita persembahkan dan kita bangun seperti itu. Tandanya apa? Hayo, ini adalah traktat Trimurti pertama. Kesepakatan Trimurti. Kesepakatan 3 bersaudara. Kalau ada yang bertanya kenapa Trimurti, saya juga bertanya kenapa nggak Trimas Ketir. Kenapa nggak Trinitas? Trimurti. 3 orang pendiri, 3 orang. Pertama itu ya, kesepakatan yang itu akhirnya menjadikan Gontor dengan sistem baru. Trimurti. Kata-kata tadi tuh, bondo, bau, pikir, perlu sak nyawa nih. Bisa. Kita bangun sesuatu yang baru. Gak main-main. Ini bukan sesuatu yang dibuat-buat. Ini juga bukan sesuatu yang saya buat-buat loh ini. Saya benar-benar dengan fakta dan sejarah yang akurat. Tahun 36 akhir mereka mengatakan itu. Tahun 37-nya dilaunchinglah Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah. Jadi 36 itu disepakati, 37 mulai.
Kata-kata bondo bau pikir lek perlu sak nyawa nih pisan nyawa nih. Itu menunjukkan semuanya kita akan All out. all out semuanya. Dari situlah kemudian muncul Traktat Trimurti. Dari situlah muncul bagaimana ini menjadi sebuah wakaf. Maka wakafnya kemudian diperjelas dengan Piagam Wakaf tahun 58. Dan itu prosesnya lama. 58 kan, dari 3 tahun 36 sampai 58 ya. Sampai Indonesia, setelah Indonesia merdeka. Jauh. Itu lama. Kenapa kok seperti itu? Karena memang pada waktu itu kan yang penting kita membangun dulu ya. Ya kan, yang penting kita ini dulu. Kita nggak ada mikirkan masalah itu ya segala macam. Mereka masih muda-muda semua. Ya. Ya kan, tahun 36 Pak Sahal usianya baru 31. Anak-anak muda luar biasa ya. Ya kan? Ya. Enggak dong. Kan dia kan lahir tahun 01. Kalau 36 35. 35. Pak Dhani tahun 31. Ya. Mbah Hazar tuh 26. Pak Sahal tadi bertanya kan gimana caranya? Dan siapa yang bisa? Pak Zarkasi. Caranya bagaimana? Caranya dengan 5 nilai. Caranya apa? Caranya dengan keikhlasan. Ikhlas. Yang mengajarkan kiainya, gurunya ikhlas memberikan. Dan murid-muridnya kita pahamkan juga ikhlas. Ridho lillahi ta'ala. Nggak usah mikir apa-apa. Ikhlas menerima. Betul. Keikhlasan. Yang kedua, biasa-biasa saja. Nggak usah ngoyo, juga nggak usah pelan-pelan. Sederhana aja biasa. Sederhana itu apa adanya. Pertama, ikhlas. Semuanya harus ikhlas. Pedomannya ikhlas. Nilai yang pertama adalah ikhlas. Yang kedua, ya biasa aja. Nggak usah berlebihan, nggak usah kurang-kurangan. Nggak usah ngoyo. Maka pertama keikhlasan, kedua kesederhanaan, ketiga kemandirian. Mandiri, sederhana dan mandiri. Iya. Biasa-biasa saja. Dan kalau tidak ada rotan, akar pun jadi. Tidak sederhana, maka orang jadi nggak ikhlas. Diawali dengan apa? Dengan ketidakmandirian. Nah, ketidakmandirian ini kenapa? Karena kita tidak mau bersama-sama, tidak mau beruhuwah Islamiyah. Keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, uhuwah Islamiyah. Kenapa? Karena kita tidak uhuwah Islamiyah. Kita tidak mengikat uhuwah kita. Coba kalau kita mengikat uhuwah bersama-sama, ayo ikhlas. Kita biasa-biasa aja, biasa sederhana aja, dan kita intimat ala nafsina, berdiri pada kaki kita sendiri. Insya Allah jalan bersama-sama. Keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, dan uhuwah Islamiyah. Kebebasan. Uhuwah Islamiyah tidak akan bisa terjadi kalau manusianya tertekan. Betul nggak? Ya. Uhuwah Islamiyah kan kalau bisa ditekan, gimana mau beruhuwah? Kalau kitanya tidak bebas mengatakan sesuatu, bagaimana kita bisa uhuwah? Ya. Anak dipaksakan harus begini. Ya gimana kita mau beruhuwah? Mau menyatu satu sama lain kalau kita merasa terpaksa. Maka harus bebas dari segala paksaan. Harus bebas dari segala tekanan. Harus bebas dari ketidakadilan. Harus bebas dari kebodohan. Harus bebas dari apa? Penindasan. Dan penjajahan. 5 nilai ini. 5 nilai yang menjadi dasar penting. Ustaz, ya. Ini terakhir untuk sesi kali ini ya. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Ya. Jadi pada awal pendirian, visi Gontor ini ingin membentuk orang seperti apa? Ya. Trimurti memiliki visi pada waktu itu karena Indonesia belum merdeka. Karena waktu itu kita baru saja kehancuran kehilafahan dunia Islam.
Ya. Ottoman Turki, Utsmaniyah tahun 1924. Ketika itu kita masih dirongrong oleh berbagai macam keadaan yang sangat sulit. Selain penjajahan, ya, Ekonomi. itu juga ekonomi, juga tadi kejatuhan umat Islam, dan kita sulit untuk bersatu pada waktu itu. Kenapa? Karena dibatasi oleh komunikasi dan transportasi yang sulit, ya, zaman itu. Maka visi Trimurti pada waktu itu dalam rangka membangun manusia Indonesia, sumber daya manusia Indonesia, sumber daya Muslim Indonesia, sumber daya Islam dan santri Indonesia adalah bagaimana satu aja kita pikirkan. Karena ini akan menjadi bagian kebersamaan kita. Apa? Memerdekakan Indonesia. Indonesia merdeka, kemudian kita isi kemerdekaan itu dengan orang-orang yang sudah kita didik menjadi manusia-manusia yang hampir sempurna, yang memiliki karakter moto tadi. Itu sebetulnya itu saja. Bicara tentang agama di situ ada, bicara tentang akhlak, bicara tentang semuanya ada, kecerdasan otak, kesehatan jasmani, kan, ya kan, semua lengkap. Semua lengkap. Jadi menuju insan kamil ala Gontor gitu ya, yang siap untuk mengisi kemerdekaan Indonesia. Cerita saya ini mudah-mudahan menginspirasi kita semua, alumni Gontor. 100 tahun Gontor, kita harus paham sesungguhnya apa yang diinginkan oleh Trimurti, apa yang sebenarnya menjadi pandangan atau visi besar dalam rangka membangun negeri ini. 100 tahun, apakah visi itu masih berlaku? 100 tahun, apakah visi itu masih harus seperti itu? 100 tahun ke depan, tentunya visi itu harus diperbarui. Dengan 100 tahun, visi baru membangun Indonesia kelak di setiap zaman. Maka saya ingin mengatakan pada akhirnya, anak-anak Gontor, alumni Gontor, itu adalah alumni yang bisa hidup di segala zaman. Di segala zaman. Dan mereka tidak akan terlindas dan ditinggal oleh zaman. Kita adalah manusia-manusia yang memiliki visi, bisa hidup di segala zaman. Berani hidup, tak takut mati. Takut mati jangan hidup. Takut hidup mati saja. Tidak ditulis di sana. Tidak ditulis di sana, kata-kata itu tidak ditulis untuk tahun 2025, untuk tahun 2001 abad, untuk tahun 1945, untuk tahun 1928, nggak ditulis kan? Ya. Berani hidup, tak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Sekali hidup, hiduplah yang berarti. Hiduplah yang berarti. Itu menunjukkan di segala zaman kita bisa. Forever ya. Forever. Saya, zamannya anak saya, zamannya cucunya, saya akan terus begitu. Menyesuaikan zaman. Jadi Gontor itu long life Gontor. Masya Allah. Barakallah ya. Sesi ini kita akhiri dulu. Jangan lupa teman-teman sekalian, kita akan terus ini, pokoknya sampai tahun 2026, kita akan ngobrolin tentang Gontor, filsafat, nilai-nilai. Ini baru sejarah nih ya. Ini tentang awal berdirinya Gontor dan bagaimana Gontor ini membangun sistem pendidikan modern. Bagaimana kenapa dulu dinamakan Pondok Modern Gontor. Terima kasih untuk selalu mengikuti channel ini. Terima kasih untuk terus mendukung channel ini. Dan sampai ketemu lagi. Jangan lupa untuk terus ikuti bagaimana perkembangan, bagaimana nilai-nilai obrolan tentang Gontor di video channel Akbar Zainuddin. Syukron lakum, walafu minkum. Kafeina bihadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.